Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang luas segitiga. Nah, ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Tonton sampai selesai, jangan di-skip-skip ya. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Adik-adik di rumah sudah belajar bagaimana menentukan luas segitiga sejak kalian sekolah dasar. Ya, yang sering kalian gunakan ya jika diketahui di sini alas dan tingginya. Misalkan ada alas, kemudian ada tinggi dari segitiganya. Rumus yang sering kalian gunakan untuk luasnya adalah setengah kali dengan alas kali dengan tinggi. Nah, pertanyaan saya sekarang, tidak selalu soal itu diketahui alas dan tingginya. Ada yang diketahui 3 sisi tapi tidak ada tingginya. Ada juga soal yang diketahui 2 sisi dengan sudut apit di tengahnya. Bagaimana menentukan luas segitiganya? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, langsung kakak hapus. Ya, ini yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu, misalkan di sini diketahui 2 sisi dan sudut apit di tengahnya. Kakak punya segitiga ABC. Ya, di mana sisi di depan sudut A ini adalah A kecil, di depan sudut B ini adalah B kecil, dan di depan sudut C ini adalah C kecil. Nah, yang diketahui dari soal, misalkan di sini ada sisi B dan ada sisi C dengan sudut apit di tengahnya ini. Misalkan adalah sudut apitnya adalah A. Bagaimana menentukan luas segitiganya? Nah, yang tadi kalian kan sudah tahu bahwa luas segitiga itu setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Misalkan di sini kakak pilih sisi alasnya adalah sisi C, ya. Kalau sisi alasnya sisi C, berarti kan kita harus tahu tingginya. Berarti kakak tarik sebuah garis yang tegak lurus dengan C ini. Nah, misalkan di sini ini harus tegak lurus, ya. Ini adalah T. Nah, kita masukkan di sini. Tadi kan segitiga setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya kita ambil adalah sisi C, kemudian di sini T-nya kan belum ada, berarti kita harus cari dulu nilai T. Tadi ada B dan C dan ada sudut A. Berdasarkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ingat kalau di sini kita punya sin sin itu kan demi depannya A, kita bagi dengan miringnya A. Depannya A adalah sisi T, berarti T kita bagi dengan B. Nah, berarti sin A sama dengan T per B. Kalau sin A sama dengan T per B, berarti di sini T-nya sama dengan B dikali dengan sin A. Ya, seperti ini. Langsung kita substitusikan ke sini, kita ganti T-nya dengan B sin A. Nah, seperti ini. Berarti kalau segitiga diketahui sisi B dan C dengan sudut A, maka kita bisa menentukan luasnya adalah setengah dikali dengan BC. CB berarti BC aja ya, biar enak gampangnya. BC sinnya adalah sin A. Ini kita bisa turunkan rumus jika diketahui 2 sisi yang lain dengan sudut yang lain. Misalkan sisinya adalah A dan C yang diketahui, kemudian sudutnya B yang di tengahnya ya. Berarti di sini setengah kali kalau AC berarti sinnya adalah sin B. Kemudian kalau diketahui sisinya adalah sisi A dan B dengan sudut tengahnya adalah C, maka setengah dikali dengan AB, sinnya adalah sin C. Nah, 3 rumus ini kita bisa gunakan tergantung dari yang diketahui dari soal. Yang kedua, misalkan di sini diketahui 3 sisi, ya. Jadi yang kedua, misalkan diketahui 3 sisi. Ini saya punya segitiga ABC ya. Ada 3 sisi yang diketahui sama seperti sebelumnya. Ya, ini adalah A kecil,
ini adalah B kecil dan ini adalah C kecil. Maka kalau diketahui tiga sisi dan tidak ada yang saling tegak lurus ketiga sisi itu, maka kita bisa menentukan luas segitiga sama dengan akar S kali S min A, S min B, S min D. Apa itu S? S itu adalah setengah dari jumlah A ditambah B ditambah dengan C. Atau bisa saya tuliskan A ditambah B ditambah C, ini kan keliling segitiga, berarti setengah dari keliling segitiga. Itu jika diketahui tiga sisi sembarang, ya, tiga sisi bebas, tidak ada yang saling tegak lurus. Kita masuk ke contoh soal biar kalian lebih paham dengan materinya ya. Ya, saya bacakan soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4 cm, panjang AC sama dengan 6 cm, dan sudut A besarnya adalah 60 derajat. Maka tentukan luas segitiga ABC. Karena dari soal di sini belum diketahui gambar, biar kalian lebih jelas, kita gambar dulu ya. Nah, kita gambar dulu. Ini saya buatkan segitiga ABC. Tadi sisi AC, AB dulu, AB-nya adalah 4 cm. Kemudian sisi AC-nya adalah 6 cm. Besar sudut A-nya 60 derajat. Nah, di sini tentukan luas segitiganya. Nah, AB di sini kan di depan sudut C, berarti dia adalah C kecil. Kemudian AC ini kan di depan sudut B, berarti di sini adalah B kecil. Ada sisi B, C, dan sudut A. Berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, berarti luasnya kita bisa gunakan setengah, karena B dan C berarti kali dengan BC, sinnya adalah sin A. Langsung kita masukkan nilainya, berarti sama dengan setengah dikali B-nya adalah 6, C-nya adalah 4, kemudian di sini sin 60 derajat. Berarti kita cari setengah kali 6 kali 4, 6 kali 4, 24. Setengahnya 24, di sini kan 12. Dikali dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat kan setengah akar 3. Berarti 12 kali setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti 6 akar 3. Karena AB dan AC satuannya senti, berarti di sini luasnya cm persegi. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut ya. Diketahui segitiga ABC, di situ AB panjangnya adalah 15 cm, BC panjangnya 13 cm, dan AC panjangnya adalah 14 cm. Maka tentukan luas segitiga ABC. Nah, ini kan tidak ada sisi yang saling tegak lurus ya, walaupun ada sisi-sisi yang diketahui, tapi sisinya tidak ada yang saling tegak lurus. Kalau sisinya sembarang, berarti kita gunakan rumus luas segitiganya yang tadi ya. Mana luas segitiganya? Berarti akar S dikalikan S min A, S min B, S min C. Ingat tadi S itu kan setengah dari keliling segitiga. Berarti kita cari dulu S-nya ya. S-nya kita cari dulu setengah dari keliling segitiga. Keliling berarti kita jumlahkan semua sisi-sisinya ya. 15 tambah 13 berapa? 28 ya. 28 tambah 14 42. Berarti di sini setengah dari kelilingnya 42. Berarti S kita temukan 21 cm. Langsung kita masukkan, berarti di sini akar S-nya adalah 21 min A. Mana nih A kecil? A kecil kan ini ya, di depannya sudut A berarti 13. Di 21 kita kurangi 13. Berapa? 21 kurangi 13. 8 ya. Kemudian S min B. B-nya mana ini? Nah ini B-nya adalah 14. 12
21 kurangi 14. 7 ya. Kemudian S min C. C ini berarti C-nya kecil ini. Berarti 21 dikurangi 15. Kan 6. Langsung kita kalikan ya. 21 kali 8 kali 7 kali 6. Diperoleh berapa sayang? Akar berapa? 7056. Akar 7056. Ayo berapa? 84 ya. 84 cm persegi. Karena ini sisi-sisinya tadi satuannya persegi semua. Berarti luas segitiga ABC 84 cm persegi. Ya, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini lebih menantang dari soal sebelumnya. Saya bacakan soalnya. Luas segi 6 beraturan dengan panjang rusuk 20 cm adalah. Nah, di sini kan belum ada gambarnya. Biar lebih jelas, di sini kakak gambar dulu. Ya, saya gambar dulu. Segi 6 beraturan. Karena beraturan, berarti kan di sini sisi-sisinya sama panjang semua ya. Berarti di sini bisa saya bagi menjadi 6 segitiga yang kongruen. Berarti kalau kita mau mencari luasnya segi 6, berarti sama dengan 6 kali luas segitiga. Kita cukup cari satu luas segitiga. Misalkan di sini kakak ambil segitiga yang ini. ABC, saya kasih nama ABC di sini ya. Karena tadi panjang rusuknya 20 cm, berarti ini kan 20 cm ya. Nah, di sini perhatikan kalau kita mau mencari sudut ini, di sini kan satu putaran. Satu putaran itu kan 360 derajat. Karena 360 derajat ada 6 segitiga yang ukurannya sama, berarti kita bagi 360 derajat dengan 6. 360 derajat bagi 6. Berapa masing-masingnya? 60 ya. Jadi di sini kakak tulis besar sudut C-nya adalah 60 derajat. Nah, perhatikan di sini kan sudut A dia sama besar dengan B. Ya, karena BC sama AC di sini sebagai jari-jarinya ya, sama ya ini ya. Di sini kan panjangnya sama. Maka besar sudut A dan B di sini sama besar. Kalau C-nya 60, berarti kan 180 kurangi 60. Kan tinggal 120. Dibagi A dan B berarti masing-masingnya sama, yaitu 60 derajat juga. Nah, di sini. Nah, berarti kesimpulannya segitiga ABC ini kan segitiga sama sisi. Seperti itu. Jadi, kalau kita mau mencari luas segitiga ABC, bebas ya, karena sama sisi, tiga sisinya sama, sudutnya sama. Misalkan kita ambil yang setengah BC, sinnya adalah sin A. Nah, kita cari berarti setengah kali BB-nya adalah 20, C-nya 20, sinnya adalah sin 60 derajat. Nah, setengah kali 20 kali 20, setengah kali 400 berapa nak? 200 kali sin 60-nya setengah akar 3. Berarti 200 kali setengah akar 3, 100 akar 3. Ini adalah luas segitiga ABC. Kembali yang tadi ke soal, kita mau mencari luas segi 6. Ya, berarti sama dengan 6 kali luas segitiganya. Langsung berarti 6 kita kalikan dengan 100 akar 3. Berarti 600 akar 3. Karena tadi panjang rusuknya satuannya cm, maka luasnya di sini cm persegi. Nah, mudah kan ya? Ya, untuk lebih lanjut kalian bisa berlatih soal-soal ya, soal-soal sendiri biar lebih paham ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.